Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di kesempatan kali ini aku akan memberikan tutorial pemasangan dekorasi di ruangan minimalis menggunakan bunga baby bread full dan juga menggunakan akar manon. Langsung aja, stay tune. Baik teman-teman, langsung dimulai aja. Ini sedang mempersiapkan pemasangannya. Aku bareng sama suami ya. Ini yang terlebih dahulu selalu kita taruh tiang backdropnya atau tiang dekorasinya itu di sisi kanan dan sisi kiri. Ini ruangannya nggak terlalu lebar, tapi ruangan ini tuh memanjang gitu ya. Sebenarnya enggak sempit banget, enggak, cuma memanjang dan lebarnya itu enggak terlalu lebar. Jadi di sini kita mengira-ngira lebarnya itu agak sulit ya teman-teman. Kalau sampingnya dikasih celah buat akses pemasangan dekor, nanti dekornya terlalu kecil. Tapi kalau dipentokin ke tembok itu juga kita susah gitu masangnya. Sebenarnya nggak susah sih, tapi lebih ke kayak kurang maksimal aja begitu. Tapi nggak apa-apa, semua masalah pasti ada jalan keluarnya, begitu ya, betul. Dan sekarang ini aku mulai memasukkan palang besinya ke dalam kain backdrop yang jahitan gitu ya. Itu sebelah atasnya itu dijahit, jadi ada lubangnya untuk ruang palang besi begitu ya teman-teman. Kemudian palang besinya dimasukkan ke ini lubang yang ada di tiangnya. Nah seperti ini teman-teman. Ini nanti saya akan menggunakan 2 layer. Jadi ini tiang yang setelannya untuk 2 layer palang ya. Yang pertama itu yang di bawah palang menggunakan palang besi untuk memasukkan kain backdropnya. Kemudian nanti yang di atasnya itu menggunakan kayu. Kalau ada yang tanya kenapa kok pakai 2 layer, karena di sini klien aku tuh minta menggunakan kain juntai ya. Jadi kain backdrop tetap ada, kemudian didouble dengan menggunakan kain juntai seperti gorden-gorden gitu. Kalian pasti tahu lah ya. Berhubung palang backdropnya itu aku menggunakan besi, jadi kalau dibikin 2 layer langsung itu kayaknya susah. Makanya aku menggunakan tambahan yaitu kayu di atasnya, begitu ya teman-teman. Dan itu kayunya sepertinya kelebihan ya, kepanjangan, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan memotongnya. Oh iya, untuk kain backdrop yang warna putih itu aku sengaja masukin ke dalam kantong kresek karena supaya nggak kotor ya, karena kalau dibiarin ngejuntai aja ke bawah ke lantai itu nanti bisa kotor gitu. Dan ini aku mulai memasang-masang kelopak bunga yang buat di lampu bunga. Itu bisa dilepas pasang ya. Jadi aku kalau bawa tuh melepas semua untuk masukin kantong kresek yang besar. Kemudian nanti kalau udah di lokasi baru aku pasang lagi dan sekalian memasang bohlamnya, begitu ya teman-teman. Dan itu tadi suami aku udah motong palang kayunya, kemudian udah ditaruh atas, udah dipasang, tapi itu belum dikunci ya. Sedang disesuaikan karena kayunya sepertinya sedikit melengkung, jadi disesuaikan posisinya yang paling tepat itu yang seperti apa begitu teman-teman. Sebenarnya sudah aku ukur. Sebenarnya kayunya udah diperkirakan dari rumah, tapi ternyata pas dibawa ke sini masih kepanjangan sedikit, jadi tadi dipotong ya. Dan sepertinya aku butuh kursi. Aku mencari kursi karena kalau pakai kursi dekorasi untuk naik-naik itu jadi kotor, dan aku pernah dialasin menggunakan plastik itu malah licin ya, bisa meleset, berbahaya. Jadi aku gunakan fasilitas yang ada, karena di tempat orang hajatan itu kan banyak kursi-kursi plastik gitu ya. Jadi aku pinjem buat alat naik-naik memasang dekorannya.
Itu kain juntainya nanti aku menggunakan kain warna gold ya teman-teman, gold semi coklat kayak gitu, seperti coklat pramuka. Banyak yang menyebutnya itu coklat pramuka. Itu untuk dipasang sebagai juntai. Itu warnanya juga sesuai dengan request dari klien. Ini perdana banget aku bikin dekorasi menggunakan kain juntai. Bismillah aja, semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan sama klien ya teman-teman. Untuk pemasangan kain juntainya itu aku bikin rimpel-rimpel dan aku kasih strapless tembak. Jadi biar gampang, kita nggak ribet. Kalau pakai jarum pentul tuh terlalu keras, karena kalau kain dilipet itu dirimpel kan otomatis lebih tebal. Jadi aku menggunakan strapless tembak lebih cepat dan lebih kuat ya teman-teman. Dan ini untuk pemasangan tiangnya sepertinya dirasa kurang lebar. Akhirnya kunciannya itu dilepas lagi dan digeser tiangnya ke sebelah kanan ya, mendekat ke pintu. Padahal ini kayunya yang atas udah dipotong karena tadi kepanjangan, tapi ternyata tiangnya dilebarin lagi, jadi kayunya itu agak kurang sih, tapi nggak apa-apa. Ini aman kok teman-teman. Jadi kayunya itu nggak cuma ditaruh di atas tiang aja, tapi kita tuh bikin tiang custom yang atasnya itu bisa dikunci. Jadi ketika kayunya ditaruh di atasnya itu langsung kita kunci supaya nggak meleset atau merosot gitu ya. Jadi meskipun kelihatannya kayunya tuh cuma numpang, cuma itu nyampe ke tiangnya itu cuma sedikit, tapi tetap aman karena masih bisa dikunci dan kunciannya itu kuat banget ya teman-teman. Dan kalau dari kalian pengen request review tiang dekorasi yang 2 layer, besok bisa aku bikinin deh videonya. Tulis aja ya di kolom komentar kalau teman-teman pengen. Dan ini tiangnya udah digeser ke sebelah kanan ya, lebih mendekati pintu. Jadi kita maksimalkan ruang yang ada gitu supaya dekornya nggak terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil juga nanti kayak buat naruh kursi dan lampu bunga dekorasinya itu sempit gitu ya teman-teman. Untuk kainnya, buat teman-teman kalau ada yang tanya, kainnya aku menggunakan kain filamin ya. Kain filamin itu bagus, satu sisinya mengkilap dan sisi yang lain tuh biasa nggak mengkilap. Tapi dia itu nggak terlalu mudah kusut, kemudian nggak terawang juga. Jadi ya buat aku sih ini recommended banget ya teman-teman. Dan ini di tahap selanjutnya ada pemasangan akar manon. Jadi untuk pemasangan akar manon itu sendiri kami menggunakan strapless tembak. Disesuaiin aja akar manonnya, panjangnya mau berapa, kemudian ditaruh di atas kayu yang buat palangan itu, kemudian di strapless tembak jadi kuat. Dan untuk mengantisipasi gitu ya, biar lebih safety aja, aku tetap mengikatnya menggunakan kawat glitter. Kalian tahu nggak, kawat glitter itu biasanya kayak yang buat ngiket souvenir gitu loh biasanya. Itu yang aku pakai warna kuning. Dan sambil suami aku memasang akar manonnya, di situ aku mau memulai nusuk-nusukin daun anggurnya ke akar manon. Ini gampang banget ya teman-teman, tapi jangan lupa akar manon sebelum dipasang itu harus dipastikan ikatannya sudah kuat. Jangan yang terlalu longgar, dan kalau kuat pun itu nggak boleh yang kuat banget, nanti nggak ada ruang celah untuk memasukkan batang daun anggurnya. Jadi kuat tapi nggak terlalu kuat begitu ya. Dan ini dia calon pengantinnya datang. Dia itu baru dari imunisasi catin gitu ya di puskesmas. Karena kalau mau nikah kan harus ada imunisasi calon pengantin seperti itu.
Awalnya dia kaget karena dekorannya kok pendek banget dan dia belum tahu nanti bisa di tinggiin seperti itu ya. Ini sementara ya teman-teman, jadi sementara tingginya segini karena untuk memudahkan kita dalam pemasangannya. Nanti kalau udah selesai tinggal kita tinggiin. Buat yang pengen tahu setelan tiang dekornya yang bisa buat ninggiin dan nurunin seperti apa, kalian bisa cek di daftar video aku yang udah lumayan lama ya, di scroll aja ke bawah. Itu ada yang video aku yang judulnya review tiang dekorasi. Dan untuk pemasangan daun anggurnya ini sangat mudah, tinggal ditusuk-tusukin aja ke celah bagian akar manon. Tapi kalian harus bisa memilih akar manon yang ikatannya kuat ya. Di situ yang kita tusuk menggunakan daun anggur. Dan sambil suami aku merapikan akar manonnya, itu aku mulai memasang kain juntainya. Jadi dibentuk seperti kayak itu loh, gorden-gorden seperti itu. Dan di sini aku rapikan dulu kainnya, harus ditata dengan teratur ya teman-teman, biar dilihat tuh enak, nggak asal diikat aja. Jadi aku bikin rimpel kayak gitu, seperti rimpel. Kemudian aku jarum pentulin dan aku pakai penjepit rambut. Kalian tahu nggak penjepit rambut yang kayak besi tipis tapi agak lebaran gitu? Itu aku jepit pakai itu. Kemudian aku jarum pentulin ke kain backdrop yang warna putih supaya nggak merosot. Untuk pemasangan daun anggurnya sementara segitu dulu karena belum dipasang akar manon semua ke bawah ya. Nanti suami aku yang meneruskan pemasangan akar manonnya ke bawah. Dan kalau sudah akar manonnya full sampai bawah, nanti baru aku melanjutkan melanjutkan pemasangan daun anggurnya. Begitu ya teman-teman. Untuk pemasangan daun anggurnya, kalian bisa ngadep ke kanan ataupun ke kiri, itu nggak apa-apa, sama aja. Yang penting istiqomah ya, maksudnya kalau ke kiri semua runtut kayak gitu, dan kalau ke kanan juga ke kanan semua. Dan ini aku memilih untuk bagian pucuknya itu yang di sebelah kiri ya. Jadi nancepinnya tuh memasukkannya itu ke bagian kanan. Ini lumayan sulit sih merapikan kain juntainya, jadi aku lumayan lama. Dan setelah itu mau lanjut pemasangan daun anggurnya. Masih sambil dirapikan akar manonnya ya, karena itu akar manonnya juga belum full. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan aja langsung di kolom komentar ya. Nanti kalau pas saya baca insya Allah saya jawab. Tapi kalau maaf banget, kadang ada komen yang ketilep ya, jadi ketumpuk kayak gitu, nggak tahu komennya kapan. Jadi kadang ada yang tidak terjawab. Oke, itu tadi aku skip karena agak lama. Dan ini langsung ke pemasangan daun anggur, udah sampai di bagian bawah ya teman-teman. Akar manonnya sudah dipasang. Jadi akar manonnya tuh bisa melengkung sampai bawah panjang, itu karena aku sambung ya. Karena kalau nggak disambung tuh nggak nyampe ke bawah. Jadi aku sambung, aku ikat menggunakan kawat glitter yang tadi aku bilang itu, yang warna kuning. Kemudian aku strapless tembak, dan yang di bagian tiang itu yang nempel di tiang besi, aku jarum pentulin ke kain backdrop yang warna putih. Ini sebenarnya video udah lama ya teman-teman, tapi maaf banget aku baru sempet ngedit karena dari dulu masih aku biarin aja. Semoga sih bisa bermanfaat gitu ya kalau aku upload ke YouTube. Semoga kalian bisa memahaminya dengan penjelasan aku yang acak-acakan begini. Nah, kemudian di sini aku mulai memasang baby braidnya. Di sini aku mau bikin dekorasi full baby braid ya. Jadi
Ini juga sesuai dengan request dari klien aku. Dia itu suka yang kalem kayak gitu, yang soft. Jadi menggunakan baby breath. Itu aku pasang-pasang selang-seling. Jadi caranya itu biar pemasangan merata, kita kumpulin satu jenis bunga yang sama, itu aku pasang dengan selang-seling. Jadi nanti untuk selang-seling kosongnya bisa diisi menggunakan varian yang lain. Nah, singkat cerita sudah terpasang hampir semua ya ini. Tapi nanti ada tambahan bunga warna pinknya ya teman-teman. Jadi klien aku minta ada variasi bukan variasi, apa namanya, kombinasi bunga warna pink, tapi nggak mau yang terlalu rame. Dan nanti aku pasang bunga pinknya itu aku itu aja loh, nggak per tangkai, tapi aku kayak rontokin dulu dari tangkainya, kemudian aku tancep-tancepin ke tangkai baby breath. Jadi biar merata dan nggak terlalu gedembel gitu ya. Baby bread itu harganya lumayan ya teman-teman. Buat kalian yang kepo, aku udah bikin videonya waktu belanja baby bread dan unboxingnya juga ada. Oke, singkat cerita seperti ini ya teman-teman. Itu sudah ada campuran bunga warna pinknya. Sebenarnya aku pengen direkam semua, tapi berhubung baterai aku ternyata low bat dan baterainya habis gitu ya, jadi tadi ke skip, nggak ke record semua. Tapi insya Allah kalian bisa paham dengan penjelasan aku lah ya. Dan ini sedang proses pemasangan bunga di pojok kiri atas. Jadi pojok kiri atas itu kan ada kelihatan tiang backdrop yang ujungnya dan kayunya sedikit. Jadi aku tutup menggunakan bunga dan daun. Itu juga aku menggunakan akar manon ya teman-teman, meskipun sedikit bunga di ujung, tapi aku tetap menggunakan akar manon yang aku straplesin ke kayu, kemudian aku tancepin menggunakan bunga-bunga dekoran. Dan di situ aku kasih variasi menggunakan daun pakis, itu 2 tangkai cukup, dan juga daun-daunan kayak rerumputan gitu. Aku nggak paham namanya daun apa, tapi aku tambah-tambahin aja supaya lebih sedikit lebat gitu ya. Untuk selanjutnya, setelah ini kita akan memasang lampu juntai. Nah, lampu juntai ini sebenarnya bisa dipasang tadi di awal di atas akar manon gitu, sebelum dipasang daun dan bunga dekorasi. Tapi karena aku sudah terlanjur memasang bunga dan daunnya, jadi lampunya terakhiran. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini tetap aman kok, bisa dimasuk-masukin lewat sela-sela dari daun dan bunga itu sendiri. Ini baru kabel sama fittingannya ya, belum ada bohlamnya, karena kalau udah ada bohlamnya tuh biasanya bisa pecah, bahaya gitu ya. Kemudian ini aku akan membuat rumput taman. Di sini aku juga menggunakan akar manon. Jadi akar manon yang panjang udah aku sambung, itu aku iketin ke kayu ya, kayu panjang sejenis kayak reng kayak gitu, tapi usahakan memilih kayu yang tebal ya, jangan terlalu tipis, pokoknya yang berat gitu aja. Soalnya kalau berat itu nggak ngejomplang, tapi kalau kayunya ringan, nanti ketika dipasang daun-daunan dan bunga itu bisa ngejomplang ya teman-teman. Dan ini aku tancep-tancepin daun-daunan yang untuk rumput taman itu di akar manon, sambil suami aku itu memasang bohlam untuk lampu juntainya. Di video ini aku cepetin ya, jadi cuma 20 menitan, tapi aslinya itu lumayan capek guys. Jadi aku memasang dekorasi seperti ini tuh kurang lebih 3-4 jam ya, 3-4 jam. Dan ini menggunakan baby breath, jadi lebih ribet lagi karena baby breath itu
lumayan susah dipasang ya, ditata tuh lumayan ribet. Makanya kalau dekoran yang full baby bread itu biasanya cenderung lebih mahal karena selain bunganya rontok, pemasangannya juga susah. Pokoknya rasanya tuh seneng banget ya teman-teman kalau udah sampai di pemasangan rumput taman. Berasa udah mau selesai banget gitu. Soalnya udah capek. Tapi lumayan menyenangkan sih. Karena hobi mungkin ya, aku seneng kayak gini. Dan itu nanti sebelah samping kanan yang dekat pintu itu nanti aku pasang daun pakis seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi, sudah aku kasih karpet dan juga kursinya. Oke, silakan kalian mengamati. Semoga video ini mudah dipahami. Dan untuk pemasangan nama dekorasinya itu aku menggunakan jarum pentul, tapi di sini nggak aku record karena memoriku habis. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Mudah-mudahan kalian suka dan bisa menjadi inspirasi. Dan semoga ilmunya bermanfaat gitu aja deh. Kalau ada yang membutuhkan silahkan bisa ngikutin tutorial dari aku. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channel aku. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.